Shalom saudara-saudara sekalian, pernah nggak sih kita bertanya-tanya, gimana caranya kita sebagai manusia bisa benar-benar kenal sama Sang Pencipta, sama Allah? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng sebuah kebenaran yang jadi inti dari iman kita. Yuk, kita mulai. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya. Emang manusia bisa kenal Allah? Mungkin kalau ditanya gitu, kebanyakan dari kita langsung jawab, iya bisa lah. Tapi, pertanyaannya lagi, gimana caranya? Apa semua jalan itu sama aja dan pada akhirnya benar? Coba deh kita lihat, apa sih yang biasanya orang-orang di dunia ini percaya, terus kita bandingin sama jawaban Alkitab yang jujur, cukup spesifik. Sering banget kan kita dengar orang bilang, semua agama sama aja kok tujuannya. Atau semua jalan itu ujung-ujungnya ke Tuhan juga. Dan yang paling sering nih, yang penting kan jadi orang baik. Ini pandangan yang umum banget ya kan? Kedengarannya juga bagus, tapi nah ini dia. Alkitab ngasih jawaban yang beda banget. Beda, spesifik, dan bisa dibilang radikal. Jawabannya cuma satu. Hanya melalui Yesus Kristus. Loh kok bisa gitu? Kenapa cuma satu? Nah untuk ngerti ini, kita harus paham dulu masalah utamanya. Jadi, ini dia masalahnya. Ada sebuah jurang yang memisahkan. Inilah alasan mengapa manusia nggak bisa mengenal Allah dengan usahanya sendiri. Bayangin aja, ada sebuah jurang yang super lebar, super dalam, yang misahin kita sama Allah. Dan jurang ini mustahil kita seberangi sendiri. Nggak peduli sekuat apapun kita berusaha. Terus apa dong yang bikin ada jurang ini? Kenapa ada pemisah? Nah, Yesaya 59 ayat 2 ini jelas banget ngejelasinnya. Dikatakan, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Jadi bukan Allah yang sengaja menjauh, bukan. Tapi dosa kita, itulah yang jadi tembok raksasa yang misahin kita dari Dia. Ini akar masalahnya. Coba kita lihat perbandingannya biar lebih kebayang. Di satu sisi jurang ada Allah. Sifatnya kudus, suci, sempurna, mutlak, tanpa celah sedikit pun. Terus di sisi satunya lagi, ada kita, manusia. Alkitab bilang kita ini berdosa, lemah, dan ya secara alami malah cenderung melawan Tuhan. Lihat kan bedanya? Jauh banget, kayak langit sama bumi. Nah inilah jurang yang nggak mungkin bisa kita lompati. Dan manusia itu kan dari dulu nggak nyerah gitu aja. Kita udah coba macem-macem cara buat nyebrangin jurang ini. Ada yang coba lewat agama, dengan segala ritualnya. Ada yang coba lewat filsafat, dengan pemikiran-pemikiran yang hebat. Ada juga yang coba lewat perbuatan baik, mikirnya mungkin bisa nabung pahala buat nyebrang. Tapi gini deh, kalau jurangnya selebar 500 meter, terus kita coba lompat, mungkin kita bisa lompat 2 meter, 3 meter, hebat banget. Tapi apa hasilnya? Ya, tetap aja jatuh ke dalam jurang. Semua usaha itu gagal, gak ada yang cukup. Nah, setelah semua usaha manusia gagal, disinilah ceritanya berbalik. Ini bagian terbaiknya. Allah lah yang menyeberangi jurang. Inisiatif datang dari Tuhan sendiri melalui Yesus Kristus. Jadi karena kita nggak bisa datang ke Allah, Allah lah yang justru datang kepada kita. Dia yang mengambil langkah pertama. Dia yang menyeberangi jurang itu. Setelah semua kegagalan, setelah semua usaha yang sia-sia, ada satu kata kunci yang mengubah segalanya. Tetapi Allah datang kepada manusia. Wow, inisiatifnya bukan dari kita, bukan dari bawah, tapi dari atas. Ini murni anugerah. Oke, jadi siapa yang datang ini? Kitab Yohanes ngejelasin dengan indah banget. Dia disebut Firman. Coba kita perhatikan ya. Ayatnya bilang, pada mulanya adalah Firman. Artinya, dia udah ada dari kekekalan. Lalu, Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan puncaknya, Firman itu adalah Allah. Ini pernyataan yang dahsyat banget tentang siapa Yesus. Dia bukan cuma orang baik, bukan cuma nabi. Dia adalah Allah sendiri. Dan keajaibannya nggak berhenti di situ. Lanjutannya lebih luar biasa lagi. Dikatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Coba bayangin, Allah yang nggak terbatas masuk ke dunia kita yang terbatas ini. Dia jadi manusia, dia tinggal di antara kita, makan, jalan, sama seperti kita. Inilah yang kita sebut inkarnasi. Allah jadi manusia dalam pribadi Yesus. Terus, buat apa dia datang? Apa tujuannya? Ayat 18 ini kasih kita kunci jawabannya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tapi anak tunggal Allah, dialah yang menyatakannya. Kata menyatakannya ini penting banget, artinya itu kayak menyingkapkan, ngejelasin, bikin yang tadinya nggak kelihatan jadi kelihatan. Jadi Yesus datang untuk nunjukin ke kita, ini loh Allah Bapa itu seperti ini. Ada ilustrasi yang bagus banget buat ngegambarin ini. Bayangin ada seorang anak kecil tinggal di rumah yang sederhana, pengen banget ketemu sama raja. Yang nggak mungkin kan dia main masuk aja ke istana.
Tapi, gimana kalau rajanya yang justru datang ke rumah anak itu? Duduk bareng dia, ngobrol, ngenalin diri? Nah, persis itulah yang Allah lakukan. Dia yang turun dan datang ke rumah kita lewat Yesus. Oke, sekarang kita masuk lebih dalam lagi. Gimana persisnya Yesus jadi jembatan itu? Kita akan lihat peran unik Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. Apa sih yang dia lakukan sampai-sampai dia bisa jadi satu-satunya jembatan di atas jurang pemisah itu? Jadi, ada 3 hal super penting yang Yesus kerjakan. Pertama, dia menyatakan Allah. Simpelnya, kalau kita mau tahu Bapa itu seperti apa, ya lihatlah Yesus. Kedua, dia mendamaikan manusia. Di atas kayu salib, dia menanggung semua dosa kita. Permusuhan antara kita dan Allah itu selesai. Dan yang ketiga, hasilnya, dia membawa kita kepada Bapa. Dia membuka lagi jalan pulang yang tadinya ketutup rapat. Dan ini ditegaskan lagi sama Yesus sendiri di Yohanes 14 ayat 6. Kata-katanya ini kuat banget. Dia bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Perhatiin ya, dia nggak bilang, aku salah satu jalan di antara banyak jalan. Bukan, dia bilang, akulah jalan. Satu-satunya, the way. Jadi ini klaim yang sangat jelas. Nggak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau nggak lewat dia. Nah, ini semua membawa kita ke bagian akhir yang paling personal, yaitu mengenal secara pribadi. Intinya adalah bagaimana kita beralih dari sekedar pengetahuan menjadi sebuah hubungan. Tujuan Allah melakukan ini semua bukan supaya kita jadi pintar teologi atau cuma tahu fakta-fakta tentang Dia, bukan itu. Tujuannya adalah supaya kita bisa mengenal Dia secara pribadi. Ini beda loh, antara sekedar tahu dan benar-benar kenal. Jadi apa sih artinya mengenal menurut Alkitab? Kata mengenal di sini bukan sekedar pengetahuan intelektual di otak, bukan kayak kita kenal nama presiden atau hafal ibu kota negara. Ini bicara soal sebuah hubungan yang pribadi, yang intim, deket banget, seperti hubungan seorang anak sama bapaknya yang saling percaya dan saling sayang. Nah, pengenalan seperti itulah yang ditawarkan Yesus. Jadi bisa kita bayangin gini deh, tanpa Yesus, kondisi kita itu kayak lagi ada di sebuah ruangan yang gelap total, gelap gulita. Kita mungkin tahu ada sesuatu di sana, kita coba jalan, kita raba-raba, nabrak kursi, nyenggol meja, tapi kita nggak pernah benar-benar tahu ruangan itu isinya apa dan seperti apa. Kita cuma bisa nebak-nebak. Tapi kemudian, Yesus datang. Klik! Dia itu kayak saklar lampu yang tiba-tiba dinyalain di ruangan gelap tadi. Seketika itu juga, semuanya jadi terang, jadi jelas. Kita bisa lihat, oh ternyata Allah itu seperti ini sifatnya. Ini loh isi hatinya buat kita. Yesus itu terang, yang bikin semua tentang Allah jadi kelihatan jelas. Jadi, sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Setelah kita tahu semua ini, pertanyaannya bukan lagi pernah dengar nama Yesus nggak? Bukan itu. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, selama ini kita cuma tahu tentang Yesus, atau kita sudah sungguh-sungguh mengenal Dia secara pribadi? Apakah kita sudah menjadikan Dia jalan, kebenaran, dan hidup kita? Karena saat kita benar-benar mengenal Dia, saat itulah kita mengenal kasih Bapa yang sejati. Dan hidup kita dijamin gak akan pernah sama lagi.